Musyawarah Burung. Fariduddin Attar. Musyawarah dibuka. Segala burung di dunia yang terkenal dan tak terkenal datang berkumpul. Mereka berkata, tidak ada negeri di dunia ini yang tak beraja. Maka bagaimana mungkin kerajaan burung-burung tanpa penguasa? Keadaan demikian tak bisa dibiarkan terus. Kita mesti berusaha bersama-sama untuk mencarinya. Karena tiada negeri yang mungkin memiliki tata usaha yang baik dan tata susunan yang baik tanpa raja. Maka mereka mulai memikirkan bagaimana hendak mencarinya. Burung hudhud dengan bersemangat dan penuh harapan tampil ke muka, lalu menempatkan diri di tengah majelis burung-burung itu. Di dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah mengikuti tarekat pengetahuan rohani. Jambul di kepalanya sebagai mahkota kebenaran, dan dia memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk. Burung-burung yang terhormat, dia mulai, akulah yang bergiat dalam perjuangan suci, dan aku utusan dari dunia yang tak terlihat di mata. Aku memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan rahasia-rahasia ciptaan. Bila ada yang seperti aku membawa nama Tuhan, Bismillah, di paruhnya, itu berarti bahwa dia pasti memiliki pengetahuan tentang banyak hal yang tersembunyi. Namun hari-hariku berlalu dengan resah dan aku tak berurusan dengan siapapun. Karena aku sama sekali dikuasai oleh cinta pada raja. Aku dapat mencari sumber air dengan naluriku dan banyak rahasia lain yang ku ketahui. Aku bicara dengan Sulaiman, dan aku yang paling penting di antara para pengikutnya. Mengherankan bahwa ia tak menanyakan ataupun mencari mereka yang tak hadir dalam kerajaannya. Namun bila aku pergi sehari saja, disebarnya utusan kemana-mana, dan karena ia tak mungkin tanpa aku sebentar pun, maka nilai kepentinganku telah mantaplah buat selamanya. Aku membawa surat-suratnya dan aku pengiringnya yang terpercaya. Burung yang diinginkan Nabi Sulaiman patut mendapat mahkota di kepalanya. Burung yang dikatakan baik oleh Tuhan mana mungkin menyeret bulu-bulunya dalam debu. Bertahun-tahun aku telah mengelana di laut dan di darat, lewat di atas gunung-gunung dan lembah-lembah. Ku cakup ruangan maha luas di masa banjir besar. Aku menyertai Sulaiman dalam perjalanan-perjalanannya, dan aku telah mengukur batas-batas dunia. Ku kenal baik rajaku, tetapi sendiri saja tak dapat aku pergi mencarinya. Tinggalkan keseganan kalian, kesombongan kalian, dan keingkaran kalian. Karena siapa yang tak mementingkan hidupnya sendiri terbebas dari ikatan dirinya sendiri. Ia terbebas dari ikatan baik dan buruk demi yang dicintainya. Bermurah hatilah dengan hidup kalian. Jejakkan kaki kalian di tanah
dan melangkahlah ke istana raja. Kita mempunyai raja sejati. Ia tinggal di balik gunung-gunung Kaf. Namanya Simuh. Dan ia raja segala burung. Ia dekat dengan kita, tetapi kita jauh darinya. Tempat persemayamannya tak dapat dicapai, dan tiada lidah yang dapat mengucapkan namanya. Di mukanya tergantung 100.000 tabir cahaya dan kegelapan. Dan dalam kedua dunia itu tak ada yang dapat menyaksikan kerajaannya. Ia raja raya dan bermandikan kesempurnaan dari keagungannya. Ia tak membukakan diri sepenuhnya meskipun ia tempat persemayamannya sendiri. Dan tentang ini tak ada pengetahuan atau kecerdasan yang dapat meraihnya. Jalan itu tak dikenal dan tak ada yang berteguh hati mencarinya. Meskipun ribuan makhluk melewatkan hidupnya dalam kerinduan, bahkan jiwa yang paling suci pun tak dapat melukiskannya, dan akal budi tak pula dapat memahami. Kedua belah mata ini pun buta. Si bijak tak dapat mengetahui kesempurnaannya, dan si arif tak pula dapat mengamati keindahannya. Sekalipun makhluk memang ingin meraih kesempurnaan dan keindahan itu dengan bayangan angan, tetapi betapa dapat kalian menempuh jalan itu dengan pikiran? Bagaimana mengukur bulan dari ikan? Begitulah ribuan kepala pun bergerak ke sana kemari, dan hanya ratap dan keluh kerinduan saja yang terdengar. Banyak laut dan daratan di tengah jalan. Jangan kira perjalanan itu singkat, dan kita mesti berhati singa untuk menempuh jalan yang luar biasa itu. Karena jalan itu amat panjang dan laut itu dalam. Ada yang berjalan dengan susah payah dan keheranan, tapi kadang-kadang tersenyum dan kadang-kadang menangis. Adapun bagiku, aku akan merasa bahagia menemukan, biar hanya jejaknya saja. Itu akan ada juga artinya. Tetapi hidup tanpa dia tentulah akan menjadi sesalan. Janganlah kita menutup jiwa kita terhadap yang kita kasihi, tetapi hendaklah kita ada dalam keadaan yang serasi untuk menuntun jiwa kita ke istana raja kita. Cucilah tangan kalian dari kehidupan ini, biar kalian ingin disebut pengamal. Demi yang kalian kasihi, tinggalkan kehidupan kalian yang berharga ini sebagai muliawan. Bila kalian menyerahkan diri dengan manis, sang kekasih pun akan memberikan seluruh hidupnya pada kalian.